Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasulun nabiyya ba'da. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Alayama amma ba'd. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Allahumma rabbi sahrana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam bi lisanina yafqahu qaulana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan waj'al muttaqina imama. Rabbi jana muqimas shalah, Rabbi jana muqimas shalah, Rabbi jana muqimas shalah bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah Ibu Sadayana, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Abdurrahman bin Auf dalam rangka meninggikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, menguatkan keyakinan kita, menambah wawasan pengetahuan kita terhadap ajaran agama Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kegiatan pengajian yang biasa kita laksanakan setiap hari Kamis. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan semua di antara kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang atas segala perjuangan yang sudah beliau laksanakan. Alhamdulillah wa syukurillah, Islam telah sampai ke hadapan kita dan menjadi pedoman bagi kita untuk bisa melaksanakan hidup dan kehidupan kita sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan olehnya, sehingga kita mudah-mudahan termasuk di antara kelompok orang-orang yang bisa mengikuti terhadap sunnah-sunnah yang diajarkan olehnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu sekalian, sebelum melanjutkan pembahasan pada kesempatan pagi hari ini, terlebih dahulu saya mohon keikhlasan manah Ibu Sadayana untuk membacakan Ummul Quran surat Al-Fatihah, dikhususkan kepada almarhum bapak saya yang pada 3 minggu ke belakang, pas hari ini 3 minggu ke belakang tanggal 8 Oktober beliau sudah meninggalkan kita semuanya. Mudah-mudahan beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Karena husnudon saya pada saat itu beliau dari mulai jam 5 saya pulang ke Ciaul, kemudian juga mulai melaksanakan sholat dibimbing, kemudian sudah tidak bisa komunikasi lagi sampai dengan jam 10, jam 11, jam setengah 3 wafat. Itu alhamdulillah senantiasa dibimbing, diajak untuk membaca Al-Quran, gitu ya, diajak zikir, diajak membacakan kalimat tahlil, ya. Lakinu mau takum bi kalimati la ilaha illallah. Ya, senantiasa kita bimbing, kita ajak, dan alhamdulillah kita semuanya bisa mengiringinya, ya. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah, diterima iman Islamnya dan keluarga yang ditinggalkan, mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketawakalan. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbikfir lana amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa bin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu wa'fanhu wasim madkhalahu bil ma'id wal barad wa naqim kama kasab abjadu bidadanas wa ahlan nur min ahli wa zazan muzazatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina badahu waghfir lana wa kusaqwana bil iman wa la tajaf fi qulubina ghillal lil ladzina amanu rabbana atrafrahim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, insyaallah pada pertemuan pagi hari ini mudah-mudahan waktunya mencukupi. Saya akan mencoba membahas sesuai dengan bertepatan hari ini tanggal 12 Rabiul Awal, ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, 12 Rabiul Awal adalah hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi
wasallam ya. Nah, maka insya Allah pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas bagaimana kemudian kita semuanya ini harus bisa meneladani, mengikuti daripada sunnah-sunnah di Kanjeng Rasul untuk kemudian mudah-mudahan itu menjadi pembiasaan kita ya. Sebab ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita, memberikan kenikmatan kepada kita apa yang disebut dengan junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan segala kelebihan-kelebihan yang beliau miliki. Satu, ada sebuah hadis yang menyebutkan, hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul amlak ya, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad gitu Bu ya, maka kemudian aku tidak akan menciptakan alam dunia ini. Jadi seluruh alam dunia ini diciptakan karena keberkahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di Mu'tarul Hadis ya, kalau Ibu rajin baca hadisnya gitu ya. Di Mu'tarul Hadis bagian pertama kalau tidak salah disebutkan di situ bahwa orang yang pertama nanti akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala ya, tiada lain dan tiada bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum yang lain masuk ya, sebelum kita ya, amin gitu Bu ya. Nah, kita pede lembat ke surga padahal belum tentu ya Bu ya. Misalnya seperti itu ataupun orang-orang lain, maka yang pertama yang akan masuk surga itu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang ketiga, kenapa kemudian kita harus bangga dengan Kanjeng Rasul? Karena Rasulullah SAW adalah satu-satunya nabi, satu-satunya orang yang kemudian dibacakan sholawatnya oleh Allah dan para malaikatnya. Gitu Bu ya. Nabi-nabi yang lain tidak ada Bu. Ya. Nabi Ibrahim walaupun beliau bergerak Khalilullah ante. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam dengan segala kesabarannya tidak juga. Ya. Nabi Daud yang gagah tidak juga. Nabi Sulaiman alaihissalam yang kaya raya, yang benghar, yang menjadi seorang raja juga tidak dibacakan sholawat ya. Yang dibacakan sholawat oleh Allah dan malaikat itu hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insya Allah Ibu sudah sangat mampu ya ayat Qurannya punya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima gitu Bu ya. Jadi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa membacakan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian membacakan sholawat gitu Bu ya. Biar aku ukuran puntennya punya. Kalau kemudian kita merefleksikan diri orang, sebenarnya kita ini apa? Ya, ditinggali tina kemampuan kurang manaon suka bisana. Ya, ditinggali tina amal perbuatan kebaikan dan perbuatan dosa. Sigana orang lebih robak membuat perbuatan dosa daripada berbuat yang baik. Gitu ya. Kemudian akhirnya ditinggal dari apa yang kita bisa kerjakan sangat sedikit. Ya, dilihat dari sini kita banyak terbatasnya gitu ya. Sementara yang namanya Allah adalah Rabbul Alamin, sementara yang namanya malaikat adalah satu-satunya makhluk Allah yang dia tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat tadi jamin senantiasa benar gitu Bu ya. Maka oleh karena Ibu sekalian, mari kita sama-sama perbanyak untuk membacakan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu sekalian, dalam bahasan ini insya Allah saya akan bagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama, bagaimana kemudian ya sebelum Rasulullah SAW lahir, zaman itu dikenal dengan zaman jahiliyah. Insya Allah Ibu sudah sangat paham, tapi nanti saya akan berikan penjelasan sedikit termasuk di antara ayat Al-Qur'annya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ya, bagaimana juga ketika Rasulullah SAW beliau melaksanakan proses kehidupannya, ya, dari mulai beliau lahir sampai kemudian beliau melaksanakan dakwah sampai kemudian beliau wafat. Ya. Kemudian yang berikutnya Ibu sekalian, terakhir nanti akan kita sampaikan juga. Nah, kira-kira apa yang kemudian yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kemudian jadi pedoman buat kita. Jadi ulah dugika ayeuna urang rajaban mulu dan di mana-mana, tapi kemudian asarnya tidak ada. Tapakna urang teu meunang. Ya, kita tidak ada bekas, gitu ya. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan nanti dari pertemuan ini ada hikmah yang bisa kita dapatkan, ada pelajaran yang bisa kita petik bagaimana kemudian ajaran-ajaran dari Rasulullah SAW itu kemudian harus menjadi pembiasaan buat kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya. Baik, Ibu sekalian,
bagian pertama sebagaimana sudah disampaikan dan insya Allah ibu juga sudah sangat mampu. Sebelum Rasulullah SAW lahir ke alam dunia ini, ya ada yang disebut dengan fatratul wahyu. Fatratul wahyu teh saat dimana tidak adanya yang namanya wahyu. Punten ya punya. Iya Nabi Satra itu belum Nabi Muhammad ya? Nabi Isa. Ya Nabi Isa punten ya punya. Ya Nabi Muhammad. Nah, sebelum Nabi Isa itu kan sudah diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian Nabi Muhammad belum diutus. Nah, itulah yang disebut dengan fatratul wahyu. Tidak ada yang namanya wahyu, tidak ada yang namanya tuntutan. Ya, tuntunan itu belum ada pada saat itu. Nah, karena memang tuntunan itu tidak ada, maka kemudian orang-orang pada saat itu dikenal dengan yang disebut dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ya, kenapa disebut dengan zaman kebodohan? Disebut dengan zaman kebodohan. Ya, karena pada saat itu orang tidak lagi mengindahkan terhadap nilai-nilai moral. Jami tos teu daek ngalaksanakeun kana nilai-nilai ajaran agama. Gitu ya. Contoh misal, ketika misalnya lahir seorang anak perempuan, maka kemudian mereka akan merasa malu. Ya, kenapa? Karena yang namanya manusia, yang namanya jenis kelamin perempuan, menurut orang Arab jahiliyah itu mereka tidak bisa diajak berperang, mereka tidak gagah, tidak bisa diajak gelut, gitu ya. Nah itu versi mereka. Yang kedua, ibu sekalian, pada saat itu juga berlaku apa yang disebut dengan pernikahan sesuai dengan keinginan mereka. Orang bogo kasih eta, orang hayang kawin, dikawin gitu ta. Padahal pada barangkali mungkin dia istri siapa, suaminya siapa, segala macam seperti itu. Itu yang disebut dengan zaman kebodohan. Kemudian misalnya dari sisi meminum minuman khamar. Ya, mereka mengkonsumsi khamar dengan kondisi yang sangat bebas. Ya, kemudian misalnya mereka melaksanakan perjudian, juga dengan sangat bebas. Jadi intinya Bu sekalian, pada saat itu disebut dengan zaman jahiliyah karena memang pada saat itu orang-orang tidak lagi melaksanakan terhadap nilai-nilai ajaran agama. Bisa difahami ya Bu ya? Itu yang pertama. Kemudian dalil yang berkaitan dengan zaman jahiliyah pada saat itu, ibu sekalian bisa melihat pada surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya juga ayat yang ke-33. Kalimatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruju jahiliyatil ula. Wa aqimna shalah wa atina zakah wa atina Allah wa rasulah. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Artinya Allah alam bil muradi, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu. Dan laksanakan sholat, tunaikan zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Ya. Jadi pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya kemudian ya kita cukup berdiam saja di dalam rumah kita masing-masing, kemudian kita jangan berhias ya, tabaruj, berhias yang berlebih-lebihan. Ya, kalau berhias hanya sekadar pemanis mah teu naon nyamunya. Ulah dugi ka tidak jangan berhias maka kemudian sedang dan acan. Jangan ya Bu ya, tetap kita juga harus lah kerapihan mas sedikit kita. Nah, kemudian ditutup di sini wala tabarruju jahiliyah. Janganlah kemudian kita mengikuti terhadap orang-orang jahiliyah. Jadi intinya pangitan Ibu sekalian bahwa pada ayat ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-33 kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala supaya kemudian kita jangan mengikuti daripada orang-orang jahiliyah. Gitu ya. Jadi orang jahiliyah adalah kelompok orang-orang ya yang ada sebelum kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian kondisinya pada saat itu sekalian ya mereka melaksanakan aturan-aturan yang tidak berkesesuaian dengan nilai-nilai ajaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Nah, itu diantaranya sekalian yang berkaitan dengan zaman jahiliyah. Kemudian kondisi lain pada zaman jahiliyah ya.
Jadi dari sisi ekonomi mereka melaksanakan tadi perjudian, kemudian nilai ajaran agama mereka misalnya melaksanakan apa yang disebut dengan pernikahan yang bebas, gitu ya. Kemudian juga misalnya dari sisi peribadatan, ya. Konon katanya Ibu sekalian, ya, orang-orang Arab jahiliyah itu pada saat itu mereka menyembah apa yang disebut dengan berhala. Ya. Jadi kalau zaman dulu orang Arab jahiliyah menyembah berhala, gitu ya. Kalau zaman sekarang berhala, kemudian berhalanya dalam bentuk yang lain, bisa dalam bentuk pangkat, gitu aja Bu ya. Bisa dalam bentuk jabatan, bisa dalam bentuk pekerjaan, barangkali kan seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita juga tidak termasuk dalam kondisi seperti itu. Sebab kenapa? Kadang-kadang, gitu ya. Kita merasa bahwa kondisi kesibukan yang kita laksanakan pada saat ini itu juga kadang-kadang suka mengganggu. Aduh ya tanggung ya kapalang nuju ngetik heula adan keneh nembe adan. Padahal itu sudah mulai tabulahnya. Nah, itu juga termasuk daripada godaan setan yang tadi saya sebutkan, ya, termasuk penginten kebodohan, ya, kebodohan diri kita untuk tidak segera melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz kondisi yang terjadi pada saat itu? Ibu-ibu sekalian, ya, pada zaman itu orang-orang memang tidak menyembah terhadap Allah, tetapi kemudian mereka menyembah terhadap berhala. Konon katanya di Ka'bah itu ada sekitar 300 sampai 400-an yang disebut dengan berhala. Ya, berhalanya juga sangat lucu, mereka yang buat, mereka ibadahi, kemudian mereka rusakan juga gitu, seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang dilaksanakan oleh orang-orang jahiliyah, ya. Nah, maka mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kondisi yang seperti demikian, ya. Itu pengertian Ibu saudara kalian yang berkaitan dengan apa yang disebut dengan Arab jahiliyah, ya. Nah, yang kedua berkaitan dengan turunnya Rasulullah SAW. Sebagaimana sudah kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, ya, pada hari Senin, ya, bertepatan dengan tahun gajah, ya. Nah, kalau di Masehinya 431 kalau tidak salah, ya, itu pada bulan Masehinya. Sementara di situ dikenal dengan sebutan tahun gajah itu, ya. Ibu sekalian bisa membuka dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat Al-Fil. Apa nyebutnya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul, gitu ya. Jadi intinya Ibu sekalian, pada surat Al-Fil ini menggambarkan sebelum kelahiran Rasulullah SAW ada yang disebut dengan pasukan bergajah. Si pasukan bergajah itu mereka berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Hancur itu Bu? Tidak. Ya, ini salah satu di antara bukti kekuasaan Allah. Makanya kita harus merasa yakin dengan segala mukjizat yang Allah berikan kepada kita. Ya, jadi kalau misalnya pertemuan kemarin saya ceritakan bagaimana kemudian gambarnya Habib Rizik itu tidak terbakar dari zaman baheula. Lagi aya Bu. Ya, yang disebut dengan pasukan bergajah itu konon katanya dia diarahkan ke arah Ka'bah, malah kemudian dia duduk. Cindetan mau gerak gitu, dia tidak mau gerak, diam saja di situ. Tapi pada saat ketika diberdirikan lagi, dipengkolkan, ya, tidak ke arah Ka'bah, dia berdiri, dia mau jalan. Ya, didudukkan lagi, pengkolkan, dia tidak mau juga. Itu yang disebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian Ibu sekalian, ya, lanjut daripada kisah surat Al-Fil itu bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan apa yang disebut dengan Tayran Ababil, yang disebut dengan manuk ababil, yang mana konon katanya si manuk ababil itu, ya, burung ababil itu dia membawa tiga batu, gitu ya. Masing-masing batu kemudian diarahkan kepada orang per orang si pasukan bergajah seperti itu, ya. Dan itu diantara sekali lagi inilah yang disebut dengan keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian jangan pernah merasa yakin. Cek orang mah tidak mungkin piraku ayam manuk tiasa ngagalebar kemudian nyanak batu, masing-masing batu sudah ada namanya, kemudian diarahkan segala macam seperti itu sampai kemudian banyak orang yang meninggal, gitu ya. Itulah yang disebut dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lanjut cerita Ibu sekalian, Rasulullah SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin pada tahun gajah, yang kemudian gambaran tentang kelahiran Rasul itu, ya, itu kita bisa bacakan, kita bisa perhatikan pada kitab Arba'in Janji. Ibu sok maulidan, Ibu sok baca Arba'in Janji. Nanti teh rawi ya.
marhaba nyebutnya. Nah, ya, itu kan sudah kita bacakan ya. Anta syamsun, anta badrun gitu Bu ya. Anta nurun fauqa nuri, kan seperti itu ya. Nah, jadi Ibu sekalian, itu menggambarkan bagaimana kemudian pada saat ketika Rasulullah SAW dilahirkan, dunia semuanya dalam keadaan yang berbahagia. Saking berbahagianya karena akan turunnya yang disebut dengan Rasulullah SAW. Oke, lanjut cerita Ibu sekalian. Kemudian Rasulullah SAW dilahirkan, ya. Kemudian beliau melaksanakan proses kehidupannya, ya. Dalam perjalanan kehidupannya memang amat sangat berlika-liku. Ya, di antaranya apa? Kalau tidak salah ketika lahir beliau sudah tidak punya bapak. Kemudian umur 2 tahun sudah ditinggalkan ibunya. Kemudian hidup dengan kakeknya sampai dengan usia 8 tahun. Terus 8 tahun sampai dengan usia 25 tahun hidup dengan pamannya. Siapa pamannya, Bu? Abu Thalib, ya. Kemudian usia 25 tahun Rasulullah SAW melaksanakan pernikahan dengan Siti Khadijah, ya. Kemudian 40 tahun Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul, ya. Nah, dari usia 40 tahun sampai dengan 63 tahun Rasulullah melaksanakan dakwah. Jadi dakwah Rasul seberapa tahun, Bu? 23 tahun. 23 tahun itu sama dengan lamanya turun Al-Qur'an. Al-Qur'an turun berapa tahun? 3 tahun. Halo. Berapa tahun, Bu, Al-Qur'an turun? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dibulatkan jadi sabar, Bu? 23 tahun gitu punya. Urang mah raos hanya tinggal ngitung-ngitung naungkulnya punya. Para ahli sejarah subhanallah beliau sangat berjasa pada kita, ya. Nah, jantan di sana gambarannya seperti itu sekilas tentang bagaimana kemudian Rasulullah SAW melaksanakan proses kehidupan. Jadi usia 2 tahun sudah ditinggalkan ibunya, kemudian 2 sampai dengan 8 tahun tinggal dengan kakeknya, kemudian 8 sampai dengan 25 tahun dengan pamannya, 25 tahun kemudian menikah dengan Siti Khadijah, ya. Kemudian 25 tahun menikah, kemudian 40 tahun diangkat menjadi seorang rasul, dan 63 tahun Rasulullah SAW wafat, ya. Jadi dakwah Rasul hanya dalam hitungan 23 tahun. Ibu sekalian, yang perlu kita catat di sini adalah beberapa hal yang berkaitan dengan dakwah Rasul. Pertama, jangan kemudian ibu memandang cenah meureun asik ke usia 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah 40 tahun. Mau Nabi Muhammad masih muda, kemudian Siti Khadijah sudah cukup lanjut, kemudian Siti Khadijah kaya, sementara Nabi Muhammad adalah pembantunya, karena itu kan berdagang tentunya dari negeri Syam, Yaman, ya, dari Mekah ke negeri Syam ke Yaman, kemudian juga memperdagangkan jualan-jualan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Punten Ibu sekalian, ya, di sini kita juga harus ingat Rasulullah bukan kemudian pemuda pengecut yang cari gratisan sanes. Artinya apa? Rasulullah ketika melamar, ketika menikah dengan Siti Khadijah, itu beliau juga membawa beberapa ekor unta sebagai mahar, ya, sebagai mahar ketika Rasul menikah dengan Siti Khadijah. Kalau misalnya dikalkulasikan, duka sabaraha nyebutnya, enak hiji unta harga sabaraha lah gitu ya. Anggap saja misal seberapa puluh juta merenya. Misalnya sekian banyak 30 juta lah anggap misalnya. Upami misal, ya saya juga tidak tahu ya Bu ya. Satu unta 30 juta, upami misalkan jeung Rasulnya nak 5 unta berarti tos 150 juta. Zaman harita gitu ya. Tak betapa kemudian Rasul juga istilahnya tidak gratisan. Betul-betul beliau melaksanakan apa yang disebut dengan syariat dalam melaksanakan proses pernikahan gitu ya. Kemudian yang kedua perlu kita perhatikan juga dalam melaksanakan dakwah Kangjeng Rasul terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan zaman Rasulullah SAW yang disebut dengan zaman Makkiyah, periode Mekahnya. Ada yang disebut dengan Madaniyah. Nah, bagaimana buktinya Ustaz? Sok mangga Ibu tiasa muka dina Qur'annya. Dina Qur'an di setiap suratnya itu biasanya sok aya diawali dengan Al-Madaniyah atau Al-Makkiyah. Upami Al-Madaniyah nya di luhurnya dina suratnya di luhurnya punya. Misalnya dina sebelah kiri biasanya itu ada tulisan Madaniyah. Berarti eta surat itu diturunkan di kota Madinah, ya. Nah, atau kemudian juga ada Makkiyah. Tak berarti pangetan eta surat teh diturunkan di kota
Ya. Nah, kemudian bagaimana Ustaz yang membedakannya? Nah, ada para ulama mentafsirkan upami surat Makkiyah mah suratnya pendek-pendek. Dimulai dari kata ya ayuhan nasu, kemudian sifatnya secara global, gitu ya. Kemudian lebih bersifat mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan surat Makkiyah. Nah, pendek-pendek sebab orangnya belum pada beriman. Kenapa kemudian diawali dengan ya ayuhan nasu? Karena memang mereka rata-rata belum mengucapkan dua kalimat syahadah, gitu Bu ya. Kemudian kenapa yang diawali dengan dengan tauhid ya, keyakinan kepada Allah? Karena untuk menanamkan rasa keimanan orang per orang yang ada di Mekah pada saat itu untuk segera kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan Makkiyah? Makkiyah panjang dibalik. Upami Madaniyah mah pendek-pendek, upami Makkiyah berarti panjang. Ya. Upami Makkiyah mah panginten ya ayuhan nasu, upami Madaniyah mah ya ayyuhallazina amanu, gitu Bu ya. Upami Makkiyah mah berhubungan dengan masalah keyakinan kepada Allah, tauhid akidahnya, gitu Bu nya. Upami Madaniyah mah berkaitan dengan masalah syariah, hukum-hukum dalam ajaran agama Islam, gitu Bu ya. Nah, jadi itu gambarannya. Jadi memang dakwah Kangjeng Rasul itu tidak serampangan begitu saja terprogram, dan yang membuat program, yang membuat kurikulumnya juga bukan sembarangan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar upami dakwah Kangjeng Rasul itu hanya dalam hitungan berapa tahun tadi Bu? 23 tahun beliau sukses ya merubah wajah Arab anu tadina naon? Jahiliyah teh, bodoh teh, mereka tidak tahu halal haram segala macam, berubah 100% dengan kemudian mereka mengucapkan dua kalimat syahadah. Atau sesungguhnya, nah, itu diantaranya. Maka kemudian ibu sekalian, dengan melihat kondisi seperti itu, ya kita bisa ngambil pelajaran bagaimana kemudian Rasulullah SAW dalam melaksanakan kehidupannya. Ya, Rasul bukanlah orang yang kemudian kelompok orang yang kemudian duduk manis. Rasul juga senantiasa melaksanakan berbagai macam kehidupannya, ya, termasuk diantaranya untuk membakali kehidupannya beliau kan senantiasa berdagang. Ya, kenapa? Karena memang Rasulullah SAW, ya tadi di pembukaan sudah saya sampaikan, ya Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulil uswatun hasanah. Ya, laqad kana bukti tos aya lakum karajan kabeh fi rasulillahi dina diri Rasulullah SAW uswatun hasanah, contoh yang baik. Ya, liman kana pikeun jalma yarjullaha, yang mereka mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, wal yaumil akhir, kemudian juga bertemu atau persiapan dengan hari akhir, ya. Nah, jadi ibu sekalian, dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana kemudian dalam pribadi Rasulullah SAW itu tercermin uswatun hasanah, contoh yang baik. Bagaimana ketika beliau menjadi seorang suami, bagaimana ketika beliau menjadi seorang khalifah, bagaimana ketika beliau menjadi seorang pedagang, bagaimana ketika beliau misalnya menjadi seorang masyarakat secara umum, gitu kan ya. Bagaimana ketika beliau misalnya menjadi seorang keponakan terhadap pamannya, ya. Bagaimana kemudian ketika beliau menjadi keponakan terhadap pamannya ketika mau akhir hayat, ya Abu Thalib itu dia kemudian juga tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadah. Padahal pamannya itu adalah orang yang senantiasa mendukung daripada dakwah Rasul. Itulah mahalnya hidayah, gitu Bu ya. Rasulullah secara manusiawi juga sedih, maka kemudian menangis, kemudian beliau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kemudian yaitu tadi, ya, innallaha yahdi may yasha. Jadi kata Allah, wahai Muhammad, katakan bahwa yang namanya hidayah itu kepunyaanku. Aku yang akan memberikan hidayah kepada orang per orang. Jadi engkau tidak bisa. Makanya Ibu Sadayana panginten dalam hal ini kita bisa ngambil pelajaran, jangankan Kangjeng Rasul, ya, sebagai orang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, beliau juga punya khusus, apalagi meureun kita, gitu Bu ya. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang lain. Kita mah hanya bisa ngajak kumpul, ayo kita ngaji, ayo kita sholawatan, ayo kita berjamaah, ayo kita bangun madrasah, misalnya seperti itu, gitu Bu ya. Adapun pembuktiannya mau atau tidak maunya panginten kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu Bu ya. Baik Ibu sekalian, itu diantaranya panginten gambaran tentang dakwah Rasulullah SAW dalam hitungan selama 23 tahun. Ya. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik.
dalam kapasitas misalnya beliau sebagai seorang suami. Pernah diceritakan Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian Siti Aisyah sudah dalam kondisi tertidur. Tidak kemudian memaksakan sehingga orang digedoran panton gitu ya. Cukup kemudian diketuk pintu 2-3 kali, kan batasnya 3 kali nyembuhnya. Kalau sudah tidak, ya sudah diam saja. Maka kemudian beliau gerar sorban, kemudian istirahat di depan pintu sampai kemudian pada saat ketika bangun pagi harinya, Siti Aisyah merasa sangat malu. Wahai junjunan, kenapa engkau laksanakan seperti itu? Enggak apa-apa, silakan kamu istirahat saja seperti itu. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana kemudian Rasulullah SAW sangat setia kepada istrinya. Dalam hal ibadah, ibu sekalian, Rasulullah adalah suri tauladan terbaik. Pada satu kesempatan Siti Aisyah pernah menyaksikan Rasulullah melaksanakan qiyamul lail, salat malam. Kamu cek orang ini mah salat tahajud, gitu Bu ya. Salat tahajud sampai kemudian beliau menangis, sampai kemudian beliau melaksanakan sekian banyak rakaat dalam salatnya itu. Siti Aisyah bangun lagi, masih kene salat kene. Ya, Siti Aisyah kemudian istirahat tidur, pas bangun masih kene salat kene. Sampai kemudian ketika sudah selesai ditanya, ya, wahai Rasulullah, engkau itu adalah orang yang kemudian dimaksum, orang yang kemudian dijamin akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau ibadah itu mungkin kudu gitu-gitu deing gitu. Ya, nah, kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, wahai istriku, wahai Siti Aisyah, ya, apakah engkau tidak mau ya ketika kita dikatakan sebagai abdan syakuro, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gambarannya ibu sekalian barangkali mungkin seperti demikian. Kalau misalnya kita mengkalkulasikan antara nikmat Allah dengan ibadah yang kita laksanakan, itu saya pikir sangat jauh. Ya. Terus sok nikmat Gusti Allah timulai aina urang gugah bobo nepi ka aina jam 8:30. Berapa kali kita menghembuskan nafas? Berapa kali kita berkedip mata? Berapa kali kita menggerakkan tangan kita? Berapa kali ide kita ya brilian segala macam? Berapa kali pekerjaan yang sudah kita selesaikan? Itu nikmat Allah bukan? Nikmat Allah dicabut ke Gusti Allah satu saja. Jadi huntu misalnya. Gitu Bu ya. Kira-kira orang daek sasapu moal. Kira-kira orang daek maca Quran moal. Pokoknya wassalam Ibu ya. Itu kondisinya kalau kemudian Allah cabut nikmatnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kata Kanjeng Rasul ya, kita ingin mencoba untuk termasuk menjadi abdan syakuro, kelompok orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Gitu Bu ya. Nah, jadi itu diantaranya gambaran tentang bagaimana Rasulullah SAW dalam melaksanakan berbagai macam kegiatannya seperti itu ya. Nah, sehingga wajar kalau kemudian Rasulullah SAW dikatakan sebagai uswatun hasanah ya, suri tauladan yang terbaik. Kemudian ibu sekalian, pada bagian lain surat Al-Qalam ayat yang keempat, menggambarkan tentang akhlak daripada Rasulullah. Di situ disebutkan innaka la'ala khuluqin azim. Innaka saanyanya anjeun Muhammad la'ala khuluqin azim, eta ngagaduhan akhlak anu kacida pisan hadena. Ya, Rasulullah adalah figur yang paling bagus. Tidak ada orang yang kemudian lebih bagus akhlaknya daripada akhlaknya Rasulullah SAW. Gitu ya. Maka kemudian sangat wajar di zaman kapungkur Kangjeng Rasul lahir, dugi ka Rasul melaksanakan dakwah sampai dengan sekarang orang tidak pernah berhenti untuk kemudian memuja-muji kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Karena memang pengertian tadi di awal sudah saya sampaikan ya, Allah menciptakan alam dunia karena Rasulullah, gitu ya. Kemudian juga orang yang pertama masuk surganya Allah adalah Rasulullah. Orang yang kemudian berhasil melaksanakan dakwah adalah Rasulullah. Termasuk satu hal, ini harus kita kejar. Apa itu? Syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disebutkan dalam satu hadis ibu sekalian, terjemahan bahasa karamat ibunya, bahwa seluruh nabi-nabi yang Allah utus itu mereka sudah mengeluarkan doa yang paling utamanya, kecuali aku. Ya, Nabi Ibrahim sudah dikeluarkan doa yang paling mustajabnya. Nabi Isa mereka mungkin sama seperti itu. Nabi Syuaib, Nabi Harun, Nabi Zulkifli semuanya sudah. Kecuali yang belum dikeluarkan itu adalah aku. Terus kenapa aku tidak dikeluarkan? Karena aku akan keluarkan nanti pada umatku mereka yang kemudian mengikuti kepada sunnah-sunnahku. Apa yang disebut dengan syafaat. Ya, hoyong kenging syafaat Kanjeng Rasul. Hoyong kenging pertolongan Kanjeng Rasul. Hoyong Bu. Ya. Kenapa? Karena kemudian ibu sekalian, ya, syafaat yang diberikan Rasulullah SAW itu adalah sebuah
sebuah hal yang sangat penting dalam perjalanan kehidupan kita nanti. Ya, ayeuna mah urang teh can ngaraoskeun. Logika paling sederhana syafaat itu sebuah pertolongan. Urang ngalika haus kemudian aya nu masihan cai. Bingah teu? Bingah. Urang nalika lapar, kemudian ada yang memberikan makanan kepada kita. Senang tidak? Senang. Kita butuh apa? Kita misalnya butuh yang namanya fasilitas. Hoyong aya motor misal. Tiba-tiba ya jamin masihan motor ka urang. Bunga teu? Bunga. Nyabunya, itu juga yang disebut dengan apa? Syafaat. Makanya punten nyabunya, kalau misalnya ibu dicaritakeun ku batur teh, mudah-mudahan atuh ustad cenah sing rodana sing opat tong dua wae misalnya. Amin, amin kan ibu. Ya cek ibu teh misal aya baraya ibu ngadoakeun mudah-mudahan atuh ibu misalnya nya sing kenging imah anu weuteuh anu alus anu anyar. Amin gitu. Amin kan we. Ya, naon sabab ibu sekalian setiap doa, setiap kata-kata itu adalah doa. Mudah-mudahan Gusti Allah ngabulkan. Terus ibu, ya, sok punten. Ibu barangkali mungkin bisa apakah kondisi hari ini ibu memperkirakan tiba heulana kitu teu? Enggak, nyabunya. Punten nyabu ya. Saya dulu tidak berpikir saya mau mengajari hayatan thayyibah. Saya dulu tidak berpikir saya mau jadi ustad. Saya dulu tidak berpikir saya kemudian misalnya gaduh motor, gaduh bumi, wah bumi iraha. Ya sarang ibu ya tetanggaan kapupur ya bu ya harus bolak-balik Ciaul Karamat segala macam. Tetapi ketika Allah mentakdirkan aya rezekina, alhamdulillah aya. Gitu bu ya. Tah makanya ibu sekalian punten nyabunya. Kalau misalnya ada saudara ibu, aya baraya ibu, ada handatlah ada tetangga ibu anu ngaduakeun sae ka ibu, aminkan saja. Ya, dateh saya ngaminkan mabunya. Mudah-mudahan didangu ku malaikat kemudian dikabulkan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Nah, oke. Ibu sekalian, kemudian yang berikutnya saya juga ingin menyampaikan ya. Kalau tadi kita sudah berbicara tentang zaman jahiliyah, kita sudah berbicara bagaimana kemudian Rasulullah SAW diutus, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ya, Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak daripada orang-orang Arab jahiliyah yang bodoh tadi itu ya. Kemudian Rasulullah melaksanakan proses dakwahnya selama 23 tahun. Nah, barangkali mungkin di sini Ibu sekalian ini harus kita catat. Ya, naon maksudnya? Kita semuanya sering melaksanakan apa yang disebut dengan Maulid Nabi. Kita semuanya sering melaksanakan membacakan apa yang disebut dengan sholawat. Ya, bukan kecil bu, sholawat itu bagus. Bahkan punten nyabunya, saya termasuk orang yang senantiasa rajin membacakan sholawat dan itu saya akan rasakan sisi kemanfaatannya. Walaupun barangkali mungkin merugikan orang lain, tapi tenan naon nyabunya. Dinten Sabtu seminggu ke belakang, simkuring nyanak mobil di Baros bade ka Katoy. Kemudian di tengah jalan dipegat ku polisi. Ya. Kana rumaos bade ditilang. Nyabonya. Punten pemedia ya ibu polisi punten ya. Punten ya mah maksud teh alhamdulillah simkuring itu punten nyabonya. Karena maksud simkuring teh merasa bahwa aman. SIM gaduh. STNK gaduh, surat-surat lengkap gitu ya. Turun we gitu, ngagolosor gitu. Samentawis anu namina Pak polisi kan nyari ieu na. Nyari peluang naon ya anu kudu dikorek-korek supaya simkuring ditilang gitu ya. Nah, kumpul we sekian sampai kemudian kagiliran anu lain segala macam eta sasalaman ya cing ya selesai gitu ya. Nah, selama simkuring ayeuna bade menunggu panggilan dina hate teh itu aja nyeurkeun membacakeun sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma sholli sholatan tujuka Allahumma sholli sholatan kamilatan. Terus bae gitu dibaca. Bisa biasa ari keur kitu mah butuh nyabunya. Punten ya Bu ya. Nah, tapi fakta setelah selesai itu kemudian dipanggil. Nah, Bapak kenapa? Oh, saya enggak tahu, Pak. Saya juga ikut aja. Oh, ini Pak ya. Kunaon cenah? Oh, eta teu make sabuk. Oh iya. Oh ya, saya tidak pakai sabuk, oh ya. Oh, Bapak ngajar ya? Iya, ngajar mah di Hato. Oh iya, terima kasih. Terus gimana Pak? Mau di pengadilan atau di sini aja? Cina gitu. Aduh Pak, saya mohon kebijaksanaan aja Pak. Cina. Kenapa? Ya saya kan baru Pak ininya. Cina. Baru orang mateng nggak punya. Gitu. Oh iya Pak, ya nggak apa-apa tuh. Sok yang nggak apa-apa sok. Tapi terakhir kali jangan gitu lagi Pak. Pakai sabuk. Oh iya, alhamdulillah selamat gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan keberkahan membacakan sholawat, orang selamat tidak kena tilang gitu Bu ya. Itu punten ieu mah contoh jeleknya nyamunya. Tong diturutan ku ibu mah gitu. Ngan punten ibu sekalian ya. Itu salah satu diantaranya dari sekian banyak pengalaman. Simkuring sering melaksanakan perjalanan di Karamat ka Ciaul, usum hujan, berak tos badai hujan, seueur
disebutkan we dina motor teh gitu ya, membacakan shalawat. Alhamdulillah hujana jadi gitu. Nu jadi upami hujana jadi alhamdulillah, berarti meureun mudah-mudahan jadi hujan rahmat. Hujana teh jadi alhamdulillah deui gitu. Artinya apa, kan orang hoyong bersih nyabunya, hoyong garing tong nugi ka basa segala macam ciga itu. Jadi intinya Ibu sekalian, ya saya mengajak kepada Ibu semuanya, mari kita sama-sama untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados urang kenging syafaat, supados urang kin diakui ya ku Kangjeng Rasulullah SAW termasuk diantara umat Kangjeng Rasul gitu ya. Nah maka panginten Ibu sekalian, itu satu hal yang penting. Kemudian di pertemuan ini saya juga menyampaikan termasuk diantara sunnah-sunnah Rasulullah SAW ya, ada yang dikenal dengan istilah 7 sunnah kalian Rasul. Upami pada dicatat mangga tadi catat cekap panginten dina manah Ibu sadayana. 1 sunnah Rasul itu adalah melaksanakan sholat tahajud ya. Sholat tahajud, sholat malam, nanti saya jelaskan. Yang kedua, di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah membaca Al-Quran. Ya, upami di dieu mah panginten tilawah Al-Quran sebelum matahari terbit. Eta mah padahal mangga iraha we maca Qur'anna mah punya. Jadi 1 melaksanakan sholat tahajud, yang kedua membaca Al-Quran. Yang ketiga, ya, di antaranya itu adalah Ibu sekalian melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Berarti ibu mah tekalebetkan biasa punya. Nah, kan namanya sunat. Ya, melaksanakan sholat di masjid ya. Di awal waktu. Kemudian yang keempatnya di antara sunnah Rasul itu adalah melaksanakan ibadah sholat duha. Asok tara. Insyaallah mudah-mudahan rajin sering nyebunya. Nah, duha mah insyaallah pal seuting tantangan dibanding dengan sholat tahajud mah ya PR-na pisan gitu ya. Kemudian yang kelima, melaksanakan apa yang disebut dengan sidqah. Mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki ya, dikeluarkan untuk meninggikan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ya. Kaganapna apa yang disebut dengan membacakan istighfar ya, membacakan istighfar, badai istighfar anu pendek, badai istighfar anu panjang. Yang penting mah orang membacakan istighfar ya. Nah, kemudian terakhir naon Bu? Ada yang hafal? Ada terang? Nah, terakhir adalah menjaga wudu atau dawam wudu ya. Nah, dawam wudu teh sanes batal wudu sanesnya. Sanes tong batal, batal mah ada jalmi normal nyebutnya. Lamun teu batal berarti dipertanyakan kejalmianana gitu ya. Oke, jadi saya ulangi lagi. Pertama melaksanakan sholat tahajud, yang kedua membaca Al-Qur'an, kemudian yang ketiga sholat berjamaah di masjid, kemudian yang keempat melaksanakan sholat duha, yang kelima sedekah, yang keenam membacakan istighfar, kaganapna kita menjaga wudu. Baik, Ibu sekalian, yang pertama ada yang disebut dengan tahajud ya. Tahajud itu adalah salah satu di antara sunat yang dikuatkan, yang dimuakkadkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena memang Ibu sekalian dalam aplikasinya, tapi memang itu juga kembali kepada kita nyebunya. Upami ayeuna urang tos terbiasa mah insyaallah mah hese. Anu hese itu the beginning istifikal. Yang sulit itu, yang berat itu upami orang ngawitanana gitu. Tetangga orang aya maot. Gitu ya. Sanes abdi sanes punya di ditu, sanes ibu sanes gitu. Tetangga orang aya nu maot, kemudian misalnya temahnya keluarga orang menuju ke araya, orang sorangan di bumi. Nah, sementawis ari nu namina jamban teh nya, namina tore teh kudu kaluar ti bumi. Kudu kaluar ti bumi, kira-kira kumaha? Wajar, ibu masih punya perasaan tentang naonnya ibunya. Oke, tapi itu ibu sekalian bahwa yang disebut dengan tahajud itu adalah ikhtiar kita mendekatkan diri kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita yakin setiap amalan yang memang punya nilai lebih, maka kemudian pahala ganjarnya juga lebih. Ya, dina Al-Qur'an ampun surat naon punya kalimatna fatahajjat bihi nafilatan asa ayam asaka rabbuka maqamam mahmuda ya. Orang yang melaksanakan sholat tahajud itu kata Allah dia akan diberikan balasan khusus Allah Subhanahu wa taala maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Ya, tempat yang terpuji di mana? Ya kecuali pengertian mana, Bu?
Surgana Allah Subhanahu wa taala. Ya, apakah surga di dunia atau surga di akhirat? Sok Ibu panginten, saya merasa yakin Ibu mah sudah biasa lah ngaran tahajud yang punya. Saya merasa yakin insyaallah kamu nih wajah-wajah sigat teh mah nya. Wajah bermasalah. Ya, wajah tahajud unggul Ibu punten ya punya. Ya. Nah, saya biasakan bermasalah istighfar kakara gitu ya, beres-beres deui gitu. Maksudnya kieu, pada saat ketika sholat tahajud kan biasanya cara tahajud unggul. Terus Bu, nyarak tasbih, kemudian ambil air wudhu, gelar sajadah, kemudian kita melaksanakan sholatnya. Apakah misalnya cukup 2 rakaat minimalis atau ya? Nah, maksimalnya meureun sabaraha rakaat, bade 8, bade 10, bade 12 rakaat, mangga silakan ditutup dengan witir. Gitu ya. Nah, insyaallah minimal panten minimal atau 3 rakaat yang punya 2 rakaat tahajud, 1 witir misalnya seperti itu. Nah, itu insyaallah Ibu sekalian ada banyak keberkahan yang kita rasakan. Sok setelah selesai tahajud itu, setelah selesai witir itu, Ibu berzikir maka akan ada ketenangan. Fazakir faina zikra tatmainul qulub. Berzikirlah kalian maka kemudian kalian akan merasakan ketenangan. Ya, insyaallah panten kalau dalam kondisi seperti itu, suasana sunyi, senyap, tidak ada banyak suara yang banyak, gitu ya. Tidak ada kemudian juga haru dan segala macam, dalam kondisi dingin, dalam kondisi yang sejuk, itu yang kita rasakan ketika kita melaksanakan ibadah sholat tahajud. Maka urang teh ngarasa deukeut jeung saha tah? Dengan Allah. Sok Ibu tiasa ngaraoskeun antawi sholat anu 5 waktu dengan ngalaksanakeun sholat tahajud. Sholat tahajud sambil misalnya dengan sholat subuh. Pemain langsung diri semuanya. Nah, syukuring insyaallah Ibu mau jauh beureun Ibu ya. Nah, jadi bagian pertama di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah melaksanakan ibadah sholat tahajud. Ya, mudah-mudahan kita jadi dawang. Yang kedua Ibu sekalian, yang menjadi sunnah Rasulullah SAW itu diantaranya adalah tilawah Quran. Ya, Iqra'ul Quran fa innahu naon Bu? Ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Barang Bu, bismillahirrahmanirrahim. Iqra'ul Qur'ana. Bacalah Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya ya'ti, dia akan datang yaumal kiamati, pada hari kiamat, syafi'an, menjadi syafaat, li ashabihi, bagi orang yang membaca Quran. Bentar, ya Quran, orang di dunia dibaca, mungkin di akhirat, mungkin di yaumul kiamat ya, pada saat ketika kita butuh syafaat itu, pertolongan itu, maka Quran ia akan manggil ke orang. Mana Sam Budiman? Oh iya cenah, iya hadir datang gitu. Sikap pembagian BLT ada kan ibunya. Nah, ayeuna geuning ya. Bukan pada eta nya. Kan saya nanti Bu sekalian urang jalma mah teu kabaritaeun. Ya. Lamun bantuan ti pemerintah kakak kabaritaeun ai kana kehidupan sukarara hese gitu. Padahal Ibu sekalian harus ingat punten, bukan berarti saya menisbikan kehidupan itu, bukan. Yang harus kita ingat itu adalah perjalanan kita next time. Ya, ayeuna di alam dunia sifat sementara. Urang enak hidup salamana siga kieu mah. Moal. Saya berusia 50 tahun ketika hari ini. Di tahun depan saya sudah 51. Tahun berikutnya barangkali sudah berapa tahun lagi kan siga kitu punya. Itu pun lamun Gusti Allah masih merek umur panjang. Lamun sudah aja selesai. Nah, justru yang harus kita siapkan itu Bu sekalian adalah bagaimana kemudian kehidupan kita nanti pada setelah selesai hari kiamat, apa yang disebut dengan hari akhir. Ya, itu makan selamanya. Lamun aina di alam dunia meureun amal soleh, insyaallah meureun pangbalesna amal soleh. Kalau misalnya di alam dunianya banyak melakukan nilai kesehatan, keburukan, kemaksiatan, nya pangetan ke wilujeng deui meureun di akhiratna. Gitu Bu ya. Tah maka Ibu sekalian yang harus kita perhatikan adalah kehidupan kita nanti di akhirat ya. Jadi Ibu sekalian bismillah ya, kita laksanakan apa yang disebut dengan membaca Al-Qur'an. Sekali lagi saya merasa yakin kanggo ibu-ibu mah insyaallah sudah sangat dawam. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Buktasna naon? Wajahna sumringah terus. Ya. Ya, wajahnya senyum terus. Ya, itu diantawis wajahnya senyum itu kan pancaran daripada hati. Sok tingali ABG ayeuna Bu. Ya, bangsa mamah muda ayeuna. Waduh, stres sadayana gitu. Kenapa? Karena mereka jauh tina naon tah? Tina Quran sebagian.
anu sok rajin ngaji mah moal nyabunya. Kan tadi jaminannya. Orang yang membaca Quran berarti dia berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir kepada Allah hatinya akan merasakan ketenangan. Gitu ya. Bahkan geuning cenah Ibu sadayana hasil daripada penelitian mahasiswa Al-Azhar di Mesir disebutkan bahwa ada dua waktu yang sangat mencerdaskan kepada manusia. Kapan waktu itu? Satu, membaca Al-Quran pada saat ketika gelap. Yang kedua awal daripada gelap. Kemudian yang kedua membaca Al-Quran akhir daripada terang. Ya, naon eta teh urang baca Quran pada salat subuh, sareng urang maca Quran pada salat maghrib. Gitu Bu ya. Pada maghrib dan pada subuh adalah waktu yang paling utama ketika kita membaca Al-Quran. Ya, sok insyaallah. Saya merasakan ibu sekalian mah sudah dawam. Ya, kamu lamun pas bulan Ramadan, semangat pisan. Anjir hatam. Gitu ya. Padahal pengantin hatam jangan jadi target utama nyemunya, tapi minimal paling tidak insyaallah ya keberkahan Al-Quran akan senantiasa Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah jaminkan hadis Kanjeng Rasul, khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian kata Allah adalah kelompok orang yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Lamun enak orang belajar kurang teu ngamalkeun. Terus Bu, lamun ayeuna misalnya orang ngajar Quran kurang teu ngamalkeun. Ya, maka insya Allah orang yang belajar, orang yang mengajar, pasti dia akan membacakan Al-Quran. Insya Allah bahkan bukan hanya membaca saja, menghayati, mengartikan, bahkan kemudian hoyong tak saeutik demi saeutik ngamalkeun karena isi kandungan Al-Quran. Gitu Bu ya. Jadi satu tadi apa Bu? Salat tahajud. Yang kedua membacakan Quran. Ya, nomor ketiga pangitna akan sangkeun salat di awal waktu. Nya tah eta mah pangitna upami di dieu mah cenah geuning di masjid di awal waktu, pangitna kanggo ibu-ibu mah minimal lah paling tidak ngalaksanakeun salat di awal waktu. Surat Ibrahim ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina amanu yuqimus shalah wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Gitu Bu ya. Mangga ditinggali punya surat Ibrahim ayat 31 itu berhubungan sareng nanti poin kalimat tentang sedekah teh. Ya, biar dijelaskan Ibu sekalian. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim itu, kalau sekiranya kalian ingin menjadi orang yang sukses, hoyong jadi orang yang beruntung, hoyong orang yang mendapatkan keberkahan di Gusti Allah, laksanakan dua hal. Pertama, laksanakan sholat di awal waktu. Yang kedua, laksanakan apa yang disebut dengan infak sedekah. Ya. Sholat di awal waktu insya Allah itu akan menjadi keberkahan buat kita semuanya. Ya. Ibu bila terpercantan, sok ibu perhatoskeun. Ibu buat jadwal. Benar tuh cek Pak Ustaz teh lamun dawam sholat di awal waktu akan ada keberkahan. Sok mangga silakan tinggali. Lamun misalnya ibu memang betul ternyata ya perubahan, alhamdulillah. Geuning Pak Ustaz, ongkos cenah Pak Ustaz dijamin. Lamun sholat terus di awal waktu geuning teu kieu-kieu keneh misalnya teh mah. Pariksa sholat urang. Bisi sholat orang nak merencan bener, bisi sholat orang nak masih kene aya anu salah, bisi barangkali mungkin asupan makanan minuman orang berasal dari barang yang subhat atau dari barang yang haram. Gitu Bu ya. Dari umat Islam maka senantiasa muhasabah Bu. Ya, tidak serta mengatakan begitu saya tidak bisa. Gitu ya. Maka Ibu sekalian seperti itu. Jadi di sini sudah jelas dalam Ibrahim 31 Allah mengingatkan kalau kemudian kita ingin sukses, laksanakanlah apa yang disebut dengan sholat ya. Tangtu nage panganten bukan hanya sholat 5 waktu saja ibunya, tetapi kemudian sholat yang 5 waktu jadi wajib, tambahan qobliyah ba'diyahna, tambahan sarang sholat nusanesna gitu Bu ya. Tadi antaranya seperti itu ya. Termasuk diantaranya ada yang disebut dengan sholat duha juga ya. Bahkan kemudian sekalian, salah satu diantara rahasia yang pernah disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat, menghafal Quran teh punya, anu pinter teh masih muda, brilian, cerdas banget. Beliau menyebutkan modal saya untuk bisa menghafal Al-Quran ada dua. Satu, saya menjaga sholat saya. Yang kedua, saya menjaga tilawah Al-Quran saya. Gitu ya. Jadi tilawah Al-Quran senantiasa beliau jaga, kemudian juga sholat senantiasa beliau jaga. Tah, mudah-mudahan panganten pikeun urang ajeng ibu teh abdi mau ngapal Quran. Sanes ditah ngapal Quran sanes ibu, mung panganten urang mah ngajaga istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang keempat, apa yang disebut dengan sholat duha ya. Nah, sholat duha adalah salah satu sholat yang sangat penting sebagai tanda syukur
bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan. Apatah lagi di dalam sholat duha itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang disebut dengan rizki kita. Ari rizki nama tos aya. Terus Bu, sadayana tos dijamin ari rizki nama, jangan pernah merasa sanksi dengan rizki Allah. Ya, punten kadang-kadang sim kuring sok paur, aduh budak opat. Ayeuna geus 50 tahun sakedeng deui pangsiun, budak keur meujeuhna biaya. Padahal ulah sanksi sigak kitu. Dan ngarizkeun emang sam-sam budiman. Bukan anu ngarizkeun mah saha? Gusti Allah aya we. Dia demotan ke almarhum bapak kitunya. Lah sam-sam maneh teu kudu lieuteun we cenah budak sakola mah aya we di Cina we cenah. Aya sok cenah. Tingalikeun we cenah. Dan memang karaoskeun. Urang kali nu hiji sakola di IPB, aya nanti bayaran ya sebentar saya enggak. Sok doakeun budak sing berizkina. Ternyata dia mintanya sekian, ternyata kemudian dongkap kata Ustaz punten tahu sana. Sama antara keinginan dia dengan angka yang sama. Alhamdulillah. Gitu Bu ya. Budak anu kadua, enak kelas 2 di SMKK. Aya mau praktek, berapa neng berengsikeun nanti tunggu ya mudah-mudahan dapat rezeki. Tidak berapa bolosor aya eta teh. Gitu. Jadi ari nu namana rezeki nama insyaallah sudah ada. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha, dan tidak yang melata di muka bumi ini insyaallah sadayana aya rezekina masing-masing. Ngan gede leutik nama relatif. Belum tentu apa yang kita pegang, apa yang kita miliki jadi rezeki orang. Gitu Bu ya. Saya pernah cerita ke Ibu sadayana simpuring wih di Ciaul bade ka Baros. Kumargi tugas simkuring pangetan di Ciaul aya di Baros pangetan keluarga. Tos beres rapat dipasihan ku guru-guru teh gitunya. Pas samsam punten ieu cenah aya tadi jatah makan siang. Oh hatur nuhun mangga. Simpan dina motor teh. Cenah poe ka itu ka Baros. Ya, tos beres meureun. Makan moal ka teh da gaduh eta aya ti guru-guru dipasihan. Mana tuh pasukan khor ternyata bolong. Si karesekna teh. Berarti itu rezeki kaum abdi sanes. Bukan, gitu ya. Itulah pangitan rezeki nama tos diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, atuh lamun kita mah cek ibu teh naon atuh make kudu salat duha. Ibu sekalian, kita ingin rezeki yang Allah berikan itu ada dalam keberkahan. Kitanya Allahumma inna duhauka wa bahauka wa jamaluka wa quwwatuka wa qudratuka wal ismatuka Allahumma inkana rizqi fis samai fa anzilku wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana mu'asaran fa yasir wa in kana ba'idan fa qaribhu fa in kana qalilan fa kathiru bihaqqin duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita fi ibadikas sholihin. Ya raosna aya nu sok ajin ibadah teh. Amin. Ya. Subhanallah Ibu sekalian ya enak tinggal klek nyambung terus gitu ya. Sinyal bagus berarti Bu. Gitu ya. Tajentan Ibu sekalian seperti gitu ya. Artinya apa? Rezeki nama sudah Allah tentukan, sudah Allah siapkan. Hanya dengan kita melaksanakan sholat duha itu kita ingin ada keberkahan dalam rezeki kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi rezekinya memang jauh. Kalau mau rezeki kita didekatkan. Rezeki nanti langit amoal mungkin ayeuna misalna usum panas tiba-tiba usum hujan berat jadi hujan. Alhamdulillah gitu Bu ya. Eta di antara busana. Kemudian untuk yang lain tadi sudah disampaikan, hendaklah kemudian kita bersedekah. Hendaklah kemudian kita menginfakkan sebagian milik rezeki kita masing-masing ya. Dan dana anu namina finansial anu namina keuangan itu hanya sekedar titipan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ya. Belum tentu gitu Bu ya. Bahkan punten Ibu sadayana yang saya rasakan ketika diberikan teh malah tambah. Emot kapungkur cempuring gaduh pun biang, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat sareng maghfirah ka anjeunna amin. Simkuring kuliah di UIN Bandung samantawis pun biang panginten linggih di Ciaul. Alhamdulillah pun biang teh termasuk jami anu salehah. Setiap ada orang yang datang, setiap aya santri anu dongkap sok di suguhan sok dikasih tuang leut gitu. Alhamdulillah Ibu sadana klop pun biang pangetan di Sukabumi masihan rezeki kepada orang yang membutuhkan. Simkuring di Bandung nuju kuliah oge aya we eta teh milik rezekina teh gitu ya. Itu salah satu di antara bukti ketika orang bersedekah maka insyaallah Allah akan memberikan balasannya gitu Bu ya. Kemudian yang berikutnya Bu sekalian, jangan pernah merasa sanksi dengan merasa ragu apa yang kita keluarkan insyaallah azafan mudha'afatan.
beli teu percanten nya sok uih ti dieu ibu misalna gaduh milik rezeki ya kemudian silakan ibu keluarkan sebagian tong sadayana sadayana ke ibu bisi balangsak ya tong sadaya sebagian insya Allah maka ibu juga nanti akan mendapatkan balasannya ya kalau tidak saya pernah ceritakan ke buku dirinya punya ya pernah saya ceritakan ibu sekalian dulu saya punya program untuk berinfak sebagian daripada milik yang saya dapatkan. Saya ngajak anak-anak saya waktu itu naik motor kemudian berbagi tidak banyak itu hanya yang ngagaleunan sanggup koneng dipasihkan ke anu jajaluk anu pami enjing-enjing gitu. Ternyata subhanallah ibu sekalian dalam hitungan 2-3 hari berikutnya Allah balas ya kebaikan saya berinfak itu dengan kemudian diberikan saya rezeki yang lain yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Oke ibu sekalian di antara seperti itu kemudian untuk yang ke-6 ke-7-nya di antara sunnah Rasulullah SAW itu adalah menjaga wudu. Upami ayeuna orang menjaga wudu panginten orang menjaga ibadah orang menjaga supaya orang ulah batal ari batal mah teu nanaon da jalmi gitu ya ngan upami ayeuna batal buru-buru wudu deui itu yang disebut dengan dawam wudu ya. Terakhir ada yang disebut dengan membacakan istighfar ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara gitu Bu ya. Nah, jadi insyaallah Ibu sekalian 7 sunnah hari Rasul ini mudah-mudahan menjadi amalan keseharian kita laksanakan apa yang disebut dengan salat tahajud, apa yang disebut dengan membaca Al-Qur'an, apa yang disebut dengan salat di awal waktu, apa yang disebut dengan salat duha, kemudian juga bersedekah, kemudian juga memperbanyak membaca istighfar dan terakhir kita menjaga wudhu kita masing-masing ya. Ibu sekalian barangkali mungkin sampai sini saja dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan sedikit banyak yang tadi sudah saya sampaikan memberikan kemanfaatan buat kita semuanya, khususnya bagi saya secara pribadi, umum bagi ibu sekalian, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sekalian termasuk di antara orang-orang yang senantiasa membacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima ya. Hatur nuhun kana segala paratosanan hapunten anu kasuhun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.